Sofa Panas. Oke banget. Bikin gemas. Siapa bilang? Panas. Mengganas tuh ada Chef Haryo di sini. Jangan cemas. Enggak pernah cemas gue. Jangan lemas. Gue nggak lemas. Lihat aja itu sehat-sehat aja. Sofa Panas. Mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam podcast Sofa Panas, persembahan dari KSP Krakato Sarana Properti. Apa? Oh, tetap dari Cilegon, Banten. Nggak pindah-pindah. Dan jangan lupa, ada temen gue nih seperti biasa. Chef Haryo Pramu, apa kabar yang di rumah? Asik. Yang di rumah nggak ngeliat. Di rumah, di mobil, di sekolah, di kantor. Bos, Joffrey gimana? Mau istirahat dulu? Istirahat dulu. Nah, gitar sini aja, jangan bawa pulang. Siap. Ntar lu nggak balik lagi. Lanjut Pak. Oke, sip. Oke, Chef Haryo, narasumber kita dari Asosiasi Perusahaan-Perusahaan di Krakatau. Asosiasi Perusahaan-Perusahaan Krakatau, jadi semua perusahaan. Semua perusahaan di bawah Krakatau. Organisasi ini nih, APP. Nggak tahu di bawahnya, nggak tahu apa nih. Kita bertanya langsung nih. Ini ada Pak Rifin, ketuanya. Ya, betul. Lalu ada Pak Nawawi, sekretarisnya. Ya. Ya. Saya kayaknya nggak punya nih Pak, Sofa Panas kaosnya. Bapak udah punya berdua? Ini udah rezeki, udah dikasih. Oke. Selamat datang Pak di Sofa Panas. Terima kasih. Ini kursinya dingin kan? Tapi ntar belakangan suka panas sendiri deh. Ini udah mulai panas dingin. Pak, pertanyaan pertama, apa maksud daripada Asosiasi Perusahaan-Perusahaan Krakatau? Iya. Jadi bosnya atau mengayomi atau apa sih gitu? Oke, terima kasih Mas. APP ini dulu sebelum KSP namanya kan KIEK ya, Krakatau Industrial Estate Cilegon, kemudian berganti nama menjadi KSP. Makanya dulu bisa kencangan dikit. Makanya dulu organisasi ini namanya APP KIEK. APPI. Sekarang jadi APP KSP ya. Nah, pertama dibentuk sekitar tahun 98 setelah krisis waktu itu Pak ya. Awalnya adalah ini merupakan forum komunikasi antar perusahaan yang ada di kawasan KIEK. Pertama ide awal dibentuknya itu. Kemudian dengan dibentuknya forum komunikasi ini diberi nama APP, Asosiasi Perusahaan-Perusahaan yang ada di KIEK. Tujuannya adalah untuk ketika seperti kita ketahui di 98 kondisi politik sosial seperti itu, untuk meningkatkan komunikasi antar perusahaan dibentuk ini, tujuannya adalah untuk pada waktu itu untuk menghadapi gejolak sosial yang ada di sekitar kawasan. Oh, awalnya itu? Iya, betul. Jadi gagasan adanya asosiasi ini adalah betul. Untuk mengatasi tahun 98. Betul. Gejolak sosial pada waktu itu yang tiba-tiba. Gejolak sosial yang ada di sekitar kayak apa Pak? Saya nggak tahu tuh dulu gejolak sosialnya kayak apa sih? Lebih ke tiba-tiba pada waktu itu banyak sekali muncul demo-demo atau ormas gitu? Atau LSM yang dibentuk oleh masyarakat sekitar. Oh gitu. Nah di situ karena kondisi ekonomi pada waktu itu yang cukup sulit buat siapapun ya Pak ya. Makanya mereka berusaha untuk berusaha untuk mendapatkan sesuatu dari perusahaan-perusahaan. Ya. Mendapatkan sesuatu maksudnya ngerampok gitu? Oh bukan. Gimana? Enggak. Maksudnya mungkin bisa apa yang bisa diberikan oleh perusahaan kepada pada tahun 98 itu. Ya, seperti macam-macam. Jadi protes-protes lah itu ya. Pekerjaan segala macam. Pekerjaan dan limbah, ada scrap dan lain-lain. Oke. Kemudian terutama mencari pekerjaan. Tapi dengan itu ya Pak Nawawi ya. Memang situasinya seperti apa sih Pak saat itu? Kondisi situasinya tahun 98 tuh kayak apa Pak?
Ya sebetulnya sih tidak seseram Separah yang enggak lah. diberitakan gitu. Cuman pada waktu sebelum 98 kita kan tidak pernah menghadapi situasi seperti itu. Di mana tiba-tiba masyarakat berbondong-bondong datang ke perusahaan satu, perusahaan dua, ya kemudian menuntut pekerjaan, menuntut sesuatu. Itu termasuk karyawannya? Enggak, kalau karyawan karyawannya enggak kan? Enggak karyawan enggak. Gitu. Nah, dari situ dibentuklah APP, kemudian APP berkembang, kita membuat beberapa program, kemudian kita buat ADART-nya, kemudian membuat program di mana program itu adalah untuk memberikan sesuatu CSR dalam bentuk CSR, bantuan yang tidak terlalu besar karena memang dananya tidak besar. Jadi melalui kalau ada Hari Raya Idul Fitri, kemudian Hari Raya Idul Adha. Ini lebih ke masyarakat ya? Betul, untuk masyarakat. Lebih ke masyarakat betul. Ya? Itu gagasan awal dari siapa? Ada beberapa founder waktu itu pendiri. Sekarang sudah pensiun semua Pak. Kami ini generasi kedua lah. Penerus lah ya. Penerus untuk melanjutkan organisasi yang tujuannya sangat baik. Oke. Kemudian kami ini selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pengelola, yaitu KIEK pada waktu sekarang KSP. Selalu berkoordinasi, berkomunikasi bagaimana nih. Soal apa nih Pak yang dikomunikasikan? Apapun dari kita sharing masalah ini loh, kita ada masalah ini, kemudian bagaimana dari solusinya. Umumnya masalah-masalah sosial ya. Betul Pak. Lebih ke sana ya. Betul. Tapi bukannya di Indonesia ini susah selesainya tuh masalah sosial. Betul Bukan Pak. hanya di Cilegon loh, di Indonesia loh. Betul. Selama masih ada masyarakat, berarti masalah sosial itu akan selalu ada. Seiring dengan berkembangnya waktu, kemudian perubahan sosial sampai hari ini ya. Sampai hari ini. Betul. Jadi banyakan kompornya sih kali nggak? Dari kegiatan ini sebenarnya apa yang dijaga Pak untuk tidak menjadi yang negatif gitu? Apa yang dijaga dari asosiasi? Sebetulnya komunikasi sebetulnya. Komunikasi. Siapa saja yang berkomunikasi di sini? Kami dari APP itu kan ada sekitar 25 perusahaan yang tergabung dalam asosiasi. Jadi tidak semua perusahaan yang ada di kawasan industri Krakatau ini masuk dalam organisasi ini. Sekitar 25 perusahaan itu kita selalu bertemu dalam beberapa bulan sekali, kemudian kita komunikasi ini masalah apa sih yang sekarang lagi hot, lagi in gitu. Misalnya masalah apa Pak? Biasa Pak, selalu klasik kalau di kami ini yaitu ya masalah LSM, masalah ormas, tenaga kerja kayak gitu. Seperti ya, itu. Masalah gaji gitu ya. Kalau gaji enggak Pak, kami enggak menangani itu karena itu kan urusan perusahaan masing-masing. Itu tidak sampai ke situ, tapi lebih ke dari masyarakat memang. Maksudnya ormas siapa? Pak Sekretaris, kalau pengertian saya yang bergabung di asosiasi ini seluruh perusahaan yang ada di Krakatau Group, bukan? Tidak. Jadi tadi yang disampaikan Pak Ketua tadi bahwa organisasi yang kami pimpin ini itu sekitar 25 perusahaan. Jadi tidak semua perusahaan menjadi anggota. 25 itu yang ada di Krakatau? Yang ada di Krakatau kawasan Group atau? Krakatau Kawasan satu. Kawasan satu. Iya betul. Oh jadi ada juga yang bukan grup Krakatau ya? Ada. Oke. Ada. Oh, saya pikir hanya yang Krakatau Group aja gitu. Kami ini tidak termasuk ke grup Krakatau Steel. Tapi kami jadi organisasi di luar ya? Di luar Krakatau Group, tetapi kami tenan dari Krakatau KSP, Sarana Properti. Jadi gini Pak, kita ini organisasi memang organisasi yang ada di kawasan Krakatau. Kalau dulu namanya yang tadi sampaikan Pak Ketua, KIEK. Tetapi perusahaan-perusahaan ini tidak anak perusahaan Krakatau Steel, tidak mesti. Tidak harus lah ya? Tidak harus. Seperti yang sampaikan Pak Ketua, ada yang perusahaan asing, ada yang perusahaan BUMD.
gabung ke kita. Tapi ada wakil-wakil yang duduk di asosiasi? Ada. Ada wakil-wakil perusahaan? Ada, Jadi betul. pengurus di asosiasi ya? Iya. Ya, sebagian jadi pengurus, sebagian jadi anggota. Sesuai hasil dari apa namanya musyawarah ketika apa pergantian pengurus itu siapa yang ditunjuk jadi apa namanya. Dari tahun 98 sampai hari ini? Betul. Berapa tahun tuh udah ya? Udah cukup lama. 34 ya. Iya mungkin ya. 24 ya. 98. Iya betul. 24 tahun. Gitu ya. Jadi melewati berdiri karena waktu itu krisis ya. Betul. Tahun 98. Betul. Terus sampai hari ini, nah bapak-bapak ini jadi pengurus mulai tahun berapa? Saya dari jadi pengurus itu dari tahun 2010. Oh 2010. Iya, betul. 2010. Oke, sampai hari ini ya. Betul. Berapa tahun sih? Periodenya itu berapa tahun? Satu periode kepengurusan itu 3 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Nanti yang milih siapa lagi kalau ada pergantian? Anggota. Oke. Tapi ini ya. Tapi ini murni volunteer. Jadi tidak ada volunteer. Full. Jadi nggak ada honor. Nggak ada. Kalau ada honor Honornya gua masuk dong masing-masing nih. ya. Sosial, organisasi sosial. Jadi betul-betul volunteer. Sosial apa sosial nih? Sosial. Soalnya di Indonesia nih yang sosial jadi sosial biasanya. Betul. Yang dikomunikasikan apa tadi? Masalah apa? Ormas, kemudian Masalah ormas, kemudian LSM. ormas itu masalahnya apa, Pak? Macam-macam. Jadi biasanya itu minta pekerjaan. Oke. Gitu kemudian Sumbangan-sumbangan gitu ya? Sumbangan-sumbangan untuk Kalau LSM masalahnya? sama. Sama ya. Namanya aja beda. Kalau kepentingannya sama, kebutuhannya ya sama. Itu Jadi, timbul dari apa itu? Gerakan-gerakan itu? Ya saya kurang tahu ya. Gejolak sosial itu. Mungkin awalnya itu, tapi kemudian ya bapak-bapak mungkin tahu lah perkembangan Ya, sosial. masyarakat harus tahu, tidak hanya kami, tapi masyarakat ingin tahu ada apa di balik ormas itu, ada apa di Tapi balik biasanya LSM. sepengetahuan saya tuh kenapa sulit banyak yang dipolitisir ya? Ya kira-kira Gitu. Jangan ragu-ragu Pak. Iya. Ini nanti dilihat oleh seluruh Indonesia. Iya. Zaman keterbukaan sekarang memang Iya, semua kan zaman keterbukaan sekarang belum sekarang. berubah. Iya. Sambo aja ketangkap ya nggak? Iya kan? Ya mungkin sebagian dari itu, kemudian ada yang memang untuk kebutuhan apa mereka sendiri, ada juga kebutuhan beberapa orang dari apa politik gitu ya, untuk apa namanya memainkan itu. Ya kami nggak tahu. Tapi yang pasti exposure-nya itu terasa banget ke perusahaan. Jadi dia itu kadang-kadang apa namanya masa untuk menuntutnya itu up and down. Kadang-kadang Ada musim-musimnya. Kadang-kadang hilang gitu. Ada musim-musimnya. Ada musim-musimnya gitu. Kadang-kadang tinggi, Apa yang kadang-kadang tinggi itu? landai kayak gitu. Apa yang tinggi di saat-saat apa? Musim hujan, musim panas, musim duren, bagaimana? Tensinya tinggi gitu ya. Ya. Ya kadang-kadang kalau sudah tidak ada proyek-proyek besar yang ada di sekitaran Cirebon, itu biasanya agak naik tuh aktivitasnya itu. Gitu. Kalau ada proyek besar mungkin mereka bisa mendapatkan sesuatu, mendapat pekerjaan atau mendapatkan inilah kue dari proyek itu lah. Entah itu jadi Lazimnya, Pak, subkontraktor kayak gitu dan lain-lain. Lazimnya di Indonesia ya setahu saya biasanya jelang-jelang Lebaran. Oh ya, itu sih Bisa. Mulai memanas tuh. menjelang Lebaran itu kebutuhan ya. Karena kebutuhan. Kemudian makanya kami itu punya program itu ada di 3 event, yaitu ketika Idul Fitri, ketika Idul Adha, dan ketika 17-an. Idul Fitri, Idul Adha Idul dan Adha, 17-an. 17-an. ini harus nih. Ini kami memang sudah menyiapkan untuk Patokannya 3 tiga event ini ya? itu ya betul. Gitu. Jadi dana dana iuran dari anggota itu. Dari 3 ini MIS 1 yang mana Pak ya? Yang bisa dipahami kalau MIS 1 dari 3 ini.
Idul Fitri, Idul Adha, mau 17-an. Kalau Min 1 yang mana yang masih bisa dimaklumi? 17. Pasti 17-an. 17. Kalau saya nggak terima, itu kemerdekaan enak aja gitu. Ya kan? Betul. 17 Agustus, Bos. Nah itu biasanya mereka itu mengajukan proposal untuk kegiatan proposal masing-masing area, masing-masing grupnya mereka, ya itu. Tapi itu kayak gitu nggak bisa diorganisir, Pak. Misalnya oke lah 17 Agustus jadi satu aja deh, bareng-bareng kita buat gitu. Jangan ini minta. Itu agak susah. Susah. Gimana Bos? Susah. Kepentingannya beda-beda ya Pak ya. Kepentingannya beda-beda. Iya kan jadi satu event kan dikeroyok. Betul. Kan. Ya dengan seperti itu seharusnya jauh lebih baik, lebih besar. Iya, besar Pak, kan. Ya tapi enggak. Jadi mereka tuh bikin satu-satu sendiri tuh. Tanda kutip kalau begitu udah ya. Udah ada kampung ini, tapi ya kami nggak tahu apakah acaranya tersebut dilakukan seperti apa, sesuai proposal atau tidak. Kami tidak pernah melihat itu sampai jauh itu. Ada proposal, kalau memang bisa kami bantu. Sesuai dengan keuangan kita. Sesuai keuangan. Gitu ya. Betul. Nah, kalau tadi Bapak mengatakan sesuai dengan keuangan. Jadi kepentingan Ormas, LSM itu kan disesuaikan dengan kemampuan dana dari asosiasi. Betul. Kalau mereka nembak langsung, boleh nggak? Jadi nembak langsung ke perusahaan gitu. Oh, mereka begitu. Biasanya nembak langsungnya ke perusahaan. Tetapi sebagai anggota APP, proposal tersebut kami kumpulkan mana nih yang yang banyak. Ketika sama kami kasihnya satu pintu. Satu pintu. Enggak satu-satu gitu. Kalau satu-satu lebih berat. Kali ini udah kasih satu pintu. Juga puyeng dong, Pak. Oh iya betul. Pasti. Betul, Pak. Waduh, digile nih katanya. agak buat perusahaan, terutama perusahaan asing itu agak susah untuk mengeluarkan itu dalam bentuk cash. Dan itu berlaku sampai hari ini ya? Betul. Sampai hari ini? Betul. Dari tahun 98 ya? Dari 98. Aduh, mati deh gue. Jantungan dong? Ya kita sikapi dengan ya dingin aja Pak. Ada yang dingin Pak, kulkas. Soalnya kalau kita terlalu pikirkan juga kan itu kan bukan salah satu tugas utama kami di APP. Betul. APP Tapi itu, gini loh Pak, benar itu saya akuin lah, salut dengan gagasan adanya APPI. Ya. Tapi kita juga mesti menyadarkan mereka betul. bahwa ini salah satu penyakit masyarakat sebenarnya. Betul. Menggampangkan jadi. Betul. Kira-kira gitu, saya bener nggak Pak? Betul. Saya setuju kali Jadi itu. menggampangkan kan? Jadi memang harus ada stakeholder yang lain ya, terutama pemerintah itu harus memberikan edukasi yang baik dan benar kepada mereka. Sosialisasi apa, kalau LSM itu apa sih sebetulnya, fungsinya apa gitu. Nah harusnya ada yang melakukan itu. Kami tidak punya kekuatan atau tangan sampai ke sana. Karena kami hanya perusahaan swasta yang sangat punya banyak keterbatasan. Seharusnya mungkin itu adalah tugas dari pemerintah gitu. Untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat tentang itu. Itu gitu. organisasi yang Bapak pimpin itu ada kaitannya dengan pemerintah nggak? Nggak ada. Paling nggak partnership atau apa gitu? Nggak ada. Nggak ada. Dengan Kadin atau dengan Nggak ada. Nggak pernah. Jadi independen. Independen. Kami itu hanya komunikasi dekat itu dengan pengelola kawasan KSP. Oke. Itu kami selalu komunikasi, betul. Karena kami ini sebagai tenan, kami punya hak untuk mendapatkan perlindungan segala macam. Makanya setiap ada masalah selalu diskusi dengan beliau-beliau yang ada di KSP. Jadi kita cari solusi yang terbaik bersama-sama lah. Bagaimana nih ngadepin ini gitu. Alhamdulillah selama ini sih walaupun belum se-efektif yang kita harapkan, tapi selalu ada solusi gitu. Gitu Pak. Ya. Pokoknya berusaha cari solusi lah. Betul. Nah Pak Sekretaris,
selama menjabat sebagai sekretaris di organisasi Ya. API ini, pernah ngalamin nggak hal yang paling susah ditangani? Ya sebenarnya kalau di kita selaku sekretaris kan fungsi dan tugasnya sebenarnya memprogramkan, yang merencanakan. Tadi yang disampaikan Pak Ketua ada 3. Pertama, kalau isunya sumbangan sosial tadi kita ada 3. Agustusan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Yang kedua, kalau mengenai masalah LSM atau Ormas, tentu kita sebagai organisasi APP berkoordinasi dengan kawasan. Dalam hal ini sekarang ini Krakatau Sarana Properti. Nah, karena memang kita sebagai tenan itu seyogyanya memang sudah terjamin karena kita ada di kawasan industri dan bahkan sekarang sudah menjadi Fitnas, objek vital nasional. Objek vital nasional. Betul. Dan itu sebenarnya kita harusnya sudah ringan, tapi apa yang disampaikan Pak Ketua sampai saat ini ya walaupun solusi terus ada tetapi belum maksimal. Namanya juga ya masyarakat kan gitu ya. Nah, kemudian ketika kita ada isu tenaga kerja, ya kita juga di APP sering berkoordinasi bagaimana menangani isu ketenaga kerjaan. Biar bagaimanapun kita ada di kawasan Cilegon, ya harus juga mengakomodir putra-putra daerah. Tentu tetap dengan mengedepankan profesionalisme kan gitu. Objek. Tapi pernah Pak ngalamin satu hal yang bikin nggak bisa tidur, di stres nih kalau ngadepin persoalan ini gitu. Oh, kalau orang organisasi pasti Pak, pasti. Ya, apalagi masalah sosial. Ya, masalah sosial, stressing itu pasti ada. Ya, kita ini sebenarnya kan menjadi organisator atau orang organisasi yang Pak Tapi Ketua. kan yang kenapa saya tanya ini, bahwa apa ini kan non profit. Iya, Iya kan? karyawan ya. Ya, nggak ada honor, nggak ada apa Betul. gitu. Nggak, kesian Pak, udah nggak digaji, gua sakit lagi nih, stres Ya. gitu. Tapi kita kadang-kadang kan gini Pak, kita ya rata-rata orang-orang yang ada di organisasi APP ini adalah orang-orang yang bersifat sosial lah ya. Karena ada banyaknya di human resource Pak. Baliknya situ lagi ya. Iya, banyak di human resource sehingga mau nggak mau bagaimana kita ini mencari sharing, mencari partner gitu kan untuk berkomunikasi, koordinasi ketika menghadapi sesuatu yang memang kita bisa tidak tangani di salah satu perusahaan. Gitu Pak. Oke. Jadi kalau ada hal-hal dari luar menghubungi Bapak, kalau mereka langsung ke KSP itu boleh nggak? Jadi begini, Gimana sih prosedurnya? semenjak sebelumnya, Atau mekanismenya sebelum objek vital nasional itu bebas-bebas saja tuh. Bisa Proposal selonong. langsung datang ke perusahaan. Sana selonong lah ya. Betul. Nah, tetapi semenjak menjadi objek vital nasional, Opitnas, KSP berusaha untuk membuat beberapa prosedur supaya paparannya terhadap perusahaan itu tidak langsung gitu. Akhirnya sekarang disepakati sebetulnya proposal itu harus istilahnya harus ada tembusannya ke KSP. Kalaupun mereka perlu minta audiensi ketemu sama manajemen, itu tidak dilakukan di kantor perusahaan itu, tetapi bisa dilakukan di kantornya KSP. Itu harusnya seperti itu, sehingga KSP bisa mengontrol nih. Ini LSM mana atau ormas mana nih yang mau minta audiensi dan diberikan pendampingan untuk perusahaan tersebut. Tapi masih ada masalah, yaitu mungkin mekanisme ini itu belum tersosialisasikan dengan baik. Padahal dari tahun 98 loh organisasinya. Itu prosedur ini mungkin sekitar 2-3 tahun terakhir. 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir. 2002. Jadi idealnya nih bicara mekanisme, idealnya kan mereka yang membutuhkan dukungan itu harusnya ke asosiasi dulu kan? Atau langsung ke KSP dulu? Harusnya KSP dulu. Harusnya KSP sebagai pengelola menjadi filter pertama
sebelum ke perusahaan. Nanti dari KSP atau dari kalau sudah ada tembusan ke KSP, kami sebagai perusahaan itu tinggal koordinasi. Oke, ketemuan di kantor KSP ya, perlunya apa, butuhnya apa gitu. Jadi antara KSP dan asosiasi harus ada kolaborasi yang lebih bagus lagi. Kenyataannya sama ini oke-oke aja kolaborasinya. Selama ini udah oke-oke aja, cuman selalu perlu penyempurnaan, peningkatan seperti itu. Tentu perkembangan di luar pun kan selalu berkembang ya. Jadi dinamis itu kadang-kadang sangat dinamis, saking sangat dinamisnya itu kadang-kadang udah dibuat solusi seperti ini, timbul lagi masalah yang beda ternyata harus seperti ini. Jadi kalau KSP tidak bisa menyelesaikan masalah, larinya ke asosiasi. Bisa langsung ke kami perusahaan. Ke asosiasi lah. Iya betul. Walaupun sebetulnya secara praktek asosiasi itu langsung berhadapan dengan mereka. Dengan yang membutuhkan ya. Betul. Itulah yang mungkin hari ini kami sempat ngobrol dengan Pak Dirut ya, Pak Direktur KSI ya, untuk ke depan bagaimana nih kita mencari solusi yang lebih baik untuk ke depannya. Jadi komunikasinya dengan KSI lalu dengan unit-unit usahanya. Betul. Oh gitu. Jadi Bapak sebagai partner dari mereka nih. Betul. Kami ini partner ya dari KSP ya. Gitu. Betul. KSI itu KSP. KSI dong. Kalau KSI itu adalah besarnya, ya KSP adalah unitnya unit bisnisnya KSI. Ada KSP, ada Medika, ada segala macam itu kan. Betul. Kalau sama yang kami itu KSP. Segitu banyak kegiatan nggak digaji ya? Udah katanya udah dicukup, udah digaji sama perusahaan. Tapi selama ini sih kita walaupun dengan berbagai macam masalah itu, alhamdulillah sih pengurus anggota itu enjoy aja lah, kita hadapin aja itu sebagai suatu realita. Tadi kan Bapak katakan volunteer ya? Iya. Volunteer. Di luar negeri juga, ini Sevario kan lama di luar, saya lama di luar. Itu yang namanya volunteer ada juga, duit transport lah paling nggak ada gitu loh. Kami nggak ada Pak. Di sini nggak ada ya? Nggak ada. Jadi volunteer plus gitu ya? Bener. Bagaimana bisa serius memperjuangkan asosiasi kalau tidak ada professional fee atau ongkos biaya? Nggak ada ongkosnya Pak. Bagaimana bisa palingnya handphone lah, beli pulsa. Nggak ada. Jadi kami itu selalu berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik, terutama ya bukan hanya untuk APP, tetapi untuk perusahaan kami. Begitu kami sudah melakukan yang terbaik, otomatis kan itu secara organisasi semua orang melakukan yang terbaik pasti secara organisasi akan baik gitu. Tapi ya betul ya kami memang beneran volunteer, nggak ada. Nah, sebagai ketua umum dan sekretaris, aktivitas sehari-harinya atau di perusahaan-perusahaan? Di perusahaan masing-masing. Jadi sebagai karyawan juga? Kami ini tidak sampai saat ini belum punya kantor sekretariat. Jadi kalau ketuanya di mana berarti itulah dianggap kantor sekretariatnya. Atau sekretarisnya di mana, itu kan ketua bisa berganti dari perusahaan A ke perusahaan B. Tapi itu gaya Indonesia banget tuh. Kantor di mana ya? Tergantung ketuanya aja deh. Kantor di mana ya? Tergantung sekretarisnya aja deh. Betul. Ya kan Indonesia banget gitu. Betul. Ya kan? Bapak begini loh. Kan tadi kita singgung soal volunteerisme tuh. Perjuangan bapak nggak bisa maksimal juga dan optimal loh. Kalau nggak ada ongkosnya, biar sedikit bisa ada ongkos, bingung saya. Mikir organisasi, kadang-kadang masih 24 jam kan? Iya. Tapi pakai duit sendiri, gimana caranya gitu loh. Jadi kalau untuk kepentingan organisasi, kita kan punya kas Pak. Kita pakai itu untuk uang kasnya dari mana? Dari iuran anggota. Oh, donasi dari. Iya betul. Ada iuran kami tiap setahun 1 tahun ya. 1 tahun sekali. Iya, 1 tahun sekali. Iurannya. Setahun sekali. Iya. Iuran itu yang kami kelola sebagai bahan sebagai modal untuk kegiatan sosial itu.
Untuk operasional ya? Betul. Sebetulnya kalau operasional kami ini kendaraan sendiri. Mau kumpul kami juga nggak minta ganti bensin. Ya udah jalan aja gitu. Itu dia, itu sih udah pasti Pak. Saya udah bisa ngebayangin tuh. Ya kalau sakit beli obat sendiri. Lama-lama tekor, aduh gimana nih. Gimana Chef? Itu emang Chef, tadi gua bilang itu emang gaya organisasi volunteerisme di Indonesia tuh gitu ya. Volunteer means free gitu ya. Iya kan. Gue bilang aduh di luar tuh juga banyak Pak. Tapi paling nggak transport lah ada gitu. Beli pulsa ada lah. Berarti kami perlu pikirkan itu. Iya dong, kalau enggak wah. Enggak lah Pak, enggak. Kalau nggak gaji tiap bulan nggak di stok ke rumah, yang di rumah marah-marah lagi ntar. Kan maksudnya sebuah perkumpulan organisasi itu kan membutuhkan uang gitu kan ya. Nah dari itu, uang itu untuk pergerakan, uang itu untuk sesuatu yang dinamis. Nah dari mana ini kan? Nah itu kami ini ada iuran tahunan masing-masing anggota, tidak besar. Berapa itu Pak? Nah, enggak besar lah ya, tapi cukup. Nggak besar tapi nggak kecil sekali gitu. Enggak kecil sekali gitu. Tapi cukup lah untuk mengcover sementara ini ya. Sementara ini cukup mengcover 3 kegiatan tersebut. Seandainya ke depan nanti ternyata sudah nggak cukup, kami pasti akan bicara ke anggota, ini iuran udah nggak cukup nih buat kegiatan kita gitu loh. Ya udah kita mungkin bisa dinaikkan kayak gitu. Dompet udah nempel nih kulitnya. udah ampun nih, udah minta tolong terus aja. Jadi ya itu. Pak, kita minum dulu sebentar Pak. Terima kasih. Silakan minum Pak. Gesernya dikit. Enggak Pak. Cah, dia bisa miring badannya. Aduh, jadi ini bicara pengabdian ceritanya nih, ya kan? Pengabdian itu kalau masuk angin jadi susah, gitu kan? Kan begini pengertian loyalitas, pengabdian, dedikasi lah, terus integritas. Kan sekarang banyak banget tuh istilah-istilah yang dimunculkan jadi tren gitu lah. Di semua organisasi, saya jadi bingung nih, mana yang beneran, mana yang mainan gitu loh. Ya. Tapi karena dari awal pendiriannya, kemudian pendiri-pendirinya pun sudah melakukan seperti ini, kami penerusnya pun akan melakukan hal yang sama. Tapi kan beda zaman. Betul, tetapi semangatnya masih sama. Tapi kami nggak tahu nih generasi setelah kami masih bisa sama atau tidak. Karena gini Pak, contohnya gini Pak. Pasti diserahkan ke generasi selanjutnya kan. Pak Ketua gini contohnya, di rumah aja saya sama anak saya nih. Ya kan? Saya udah begini. Itu zaman dulu Pak. Betul. Sekarang udah beda. Ini juga pakai laptop, pakai ini. Wah, udah nggak bisa ngomong saya. Kan begitu. Betul. Kalau anak saya pakai metode sistem saya, dia juga ketinggalan sama teman-temannya pasti kan. Betul. Nah, kira-kira gitu loh. Betul. Yang kami tetap jaga itu adalah kevolontiran dari pengurus, itu yang kami jaga. Kalau untuk metode kemudian bagaimana kami melakukan kegiatan sosial itu sangat tergantung dengan dinamika yang di lapangan atau dengan pengurus orang-orang yang menjalankan organisasi. Tapi yang tetap kami jaga itu adalah semangat kesukarelaannya itu. Jadi semangat volunteer gitu ya. Volunteernya itu. Ya kan? Karena waktu Asian Games kemarin banyak volunteer tapi dibayar. Iya, juga ya. Kalau nggak mati mereka makan-makan dan. Volunteernya lumayan kalau itu. Iya. Istilahnya juga volunteer itu. Betul. Volunteer. Betul. Pak, tadi Bapak sebut 3 nih. 17 Agustus, Idul Adha, Idul Fitri. Ada 2 yang nggak disebut Pak. Apa itu? Natal tahun baru gimana? Di sini lebih banyak yang tidak terlalu banyak yang
saya nggak bilang non Muslim ya, tetapi yang merayakannya. Kemudian Ini sebagian bukannya tetap harus diakomodir, Pak? betul, tetapi tidak pernah ada proposal atau Tidak pernah ada kegelisahan. Iya. tidak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Tahun baru juga gitu ya? Tahun baru nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi concernnya mereka masyarakat sekitar itu lebih ke 3 hal itu ya, Idul Fitri, Idul Adha. Kalau Idul Adha itu kami hanya membeli kambing, kemudian kami sebar ke masing-masing kelurahan ya. Nah itu kurban-kurban itu dananya dari mana? Ya itu dari iuran itu. Dari iuran anggota? Betul. Dari iuran itu. Cukup tuh Pak? Insya Allah cukup. Disesuaikan. Makanya nanti kalau nanti serah si pengurus selanjutnya ya, itu kalau umpamanya sudah dianggap tidak cukup ya harus dinaikkan. Nanti kesepakatan anggota berapa naiknya, monggo. Jadi kalau saya boleh ambil kesimpulan, ini dinamika yang terjadi di organisasi API nggak terukur ya. Ya kan, karena Bapak selalu mengatakan disesuaikan gitu. Betul, Pak. Ya kan, jadi nggak terukur dong. Enggak. Repot juga Pak kalau nggak terukur ya. Anggotanya berapa sih Pak? Sekitar 25. 25 orang? Iya, 25 perusahaan. Berapa? Betul. Oh, dan itu berapa jumlah seluruhnya? Perusahaannya yang ada di sini. Mungkin sini sekitar banyak. 80 berapa ya? Kalau untuk kawasan satu aja ya? satu itu ya sekitar 80-an ya, Bi. 70-an lah. Kok nggak semua jadi Enggak. Ya, Kami berkiblat ini kepada setengahnya kan asosiasi? enggak? setengahnya aja enggak? Enggak. Kok bisa gitu Pak? Jadi anggota asosiasi ini berapa anggotanya? Sekitar 25. 25 perusahaan. Ya, itu pun yang aktif mungkin sekitar 20. 20. Ya. Personalnya berapa? Yang menjadi Membayar iuran tersebut? Ya, perusahaan yang bayar ya? Tiap satu perusahaan. Oh, oke. Tiap satu perusahaan. Tapi ada beberapa perusahaan yang makanya kami hitung tuh mungkin yang aktif itu sekitar 20. Yang aktif. Tapi ada perusahaan-perusahaan yang bige juga ya? Yang apa itu? Bige, belaga gile. Belaga lupa. Belaga lupa. Ada sih Pak. Ada ya? Ya, gitu. Wah kacau juga nih. Nanti- Masih bingung, 80 perusahaan yang jadi anggota cuma 25, gimana caranya Pak Sekretaris? Jadi sebenarnya kan organisasi APP ini memang dibentuk awal mulanya oleh pendiri-pendiri kita yang terdahulu itu atas ya kepentingan dan kebutuhan bersama. Tadi itu kebutuhannya yang disampaikan Pak Ketua, bagaimana menangani gejolak-gejolak sosial di masyarakat saat itu. Entah pencari tenaga kerja, entah organisasi masyarakat dan sebagainya. Maka kumpullah para HR manajernya saat itu. Ada HR manager, ada general fair manager, yang memang orang-orang itu yang boleh saya pandang memang orang-orang yang memang berkecimpung di dalam menangani sosial. Nah gitu. Iya. Nah itu awalnya. Jadi tidak ada sebuah ajakan dari KSP sendiri atau KSI sekarang, dulu KIEK nggak ada, dan nggak ada apalagi kewajiban ajakan juga nggak ada. Artinya masing-masing perusahaan yang memang mau dan gabung yaitu. Jadi kita makanya dari mungkin sekitar 70 atau 80 25, dan itu pun yang aktif sekarang itu 20. Nah memang programnya hanya itu, salah satunya adalah yang 3 tadi disampaikan, di samping yang sosial. Kalau yang sosial tenaga kerjaan biasanya kita berkoordinasi lah, karena bagaimanapun ya organisasi APP ini itu saling komunikasi dan informasi. Dan di samping itu juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya sebagai studi banding ataupun saling tukar informasi tentang ketenaga kerjaan, tentang sharing antar perusahaan. Antar perusahaan yang tergabung. Terus satu lagi Mas Arik tuh, sebetulnya kami itu tidak hanya di sosial aja, tetapi selain itu kami juga sangat aktif mempromosikan safety keselamatan kerja di lingkungan kami. Jadi kami sosialisasi safety ya. Betul. Jadi salah satu yang rutin dilakukan bersama ya dengan KSP itu adalah
biasanya kami melakukan emergency drill bersama-sama. Itu biasanya KSP itu melakukannya 2 tahun sekali. Kami diundang. Udah berapa lama tuh? Oh, udah lama, dari tahun 2010 juga sudah. Rutin ya itu? Iya, rutin setiap tahun. Mungkin karena kemarin pandemi jadi agak kita berhenti. Jadi kalau gitu kesadaran safety masih kurang di sini ya? Sini community safety-nya sangat bagus justru. Gitu. Tapi kan safety itu kan harus dipromosikan terus Berulang-ulang ya. Edukasi itu berulang-ulang. Terus. Karena kalau enggak langsung tuh lupa tuh hilang. Jadi gitu. repetition Betul, terus ya. betul. Sampai Ya benar, kami kolaborasi antara KSP dan APP itu menyusun prosedur kedaruratan pertama kali. Sebelumnya pengelola nggak punya. Kami berkolaborasi, kami bantu karena kami perusahaan itu rata-rata sudah punya sistem safety yang bagus. Nah, kita bantu nih KSP untuk ayo kita bareng-bareng meningkatkan level safety-nya. Kita bantu untuk menyusun prosedurnya yang disebut dengan KIRT, Krakatau Emergency Response Team. Itu komandernya adalah dari KSP. Itu ya. Gitu. Nah, itu salah satu kegiatannya. Jadi nggak melulu ke sosial. Karena 25 perusahaan anggota HAPI ini kebanyakan industri ya. Betul, semua industri. Oh, semuanya. Semua industri. Nah, ketika kita melakukan kegiatan emergency drill, itu biasanya yang diundang adalah seluruh perusahaan yang ada di kawasan. Udah lintas. Seluruh berarti 80 ya. Iya, gitu. Padahal yang anggota 25 cuma. Betul. Tapi kalau kita bicara safety, maka sudah tidak ada batas organisasi itu. Dan kalau sosialisasi gitu, mereka harus bayar juga kan? Enggak juga. Enggak. Karena safety adalah bagian dari kewajiban semua orang. Kemudian kami ini dibantu sama KSP biasanya KSP itu memberikan tempat untuk pertemuan, gedung untuk pertemuan. Iya, tapi ini kalau saya dengar ceritanya Pak Ketua nih, Bapak Ketua sama Sekretaris, API ini terlalu baik loh. Benar, terlalu baik. Harusnya kalau kasih soal saya itu ya di luar negeri 1 jam sekian loh. Chef Haryo diundang 1 jam. Bicara gizi berapa? Iya. Iya kan Pak? Tapi safety itu bagian dari kewajiban kita semua. Jadinya ya udah. Justru karena yang kewajiban dalam hidup ini kita ahlinya, lo bayar gua dong. Iya kan? Dari sekian banyak kewajiban dalam hidup, salah satunya tuh gua ahlinya. Gitu. Iya. Kan gitu. Justru karena keahlian ini beliau jadi sangat mahal. Nah, gitu. Chef Haryo mau bicara gizi yang bermutu, bayar dulu dong. Kan kira-kira gitu Pak. Iya betul. Iya. Pak, API mau bicara soal safety, perkembangan safety luar biasa sekarang. Ayo perusahaan-perusahaan ikut. Kira-kira sekian biayanya kan gitu maksudnya. Iya Pak. Kalau nggak Bapak kedodoran loh Pak. Sebentar dompetnya saya lihat tadi dengan nempel tuh kulit. Tapi dalam hal ini kami sangat dibantu ya dengan KSP karena KSP itu biasanya menyediakan tempat untuk acara tersebut, fasilitas ya. Dari tempat, kemudian termasuk snacknya, ya itu konsumsi gitu. Betul. Ya. Jadi kami mohon dari situ dan itu pasti dibantu sama KSP. Tapi di mana-mana gitu Pak, tempat, konsumsi, souvenir. Iya. 3. Betul, sama betul. Seragam panitia. Itu betul. Yang satu lagi nih nggak pernah disinggung. Apa itu Pak? Biasa Pak. Jual kalau begini kan enggak. Tapi di mana-mana begitu. Iya betul. Umumnya ya Pak ya. Umumnya gitu ya Bang. Aduh. No comment saya udah. Nggak bisa ngomong ya. Gimana Chef? Udah mendengarkan dari tadi, saya menyimak. Menyimak Saya saja. jangan gitu dong saya. Kayak waktu itu udah ini nih. Waktunya udah cukup Belum, nih. ini punya restoran Padang Di mana itu? di Bintaro. Kalau gitu nanti saya tanya deh pribadi biar kita bisa berkunjung rame-rame. Tapi saya gini, dengan anggota APP yang lain, ntar kita Gini Pak, Bapak berangkat kalau sana. restoran Padang kan Saudara Bagi, Indo Putra, Minang gitu. Ini unik. Apa itu? Namanya Melati. Wis. Itu restoran Padang.
Betul, Ustaz. Bintaro itu ya, Melati ya. Melati Bintaro. Pokoknya di depan tuh cewek-cewek banyak. Aduh. Yang lewat. Itu dia rawan itu. Boleh nanti Pak, nanti saya biar bisa ngajak anggota Iya, HPP. Pak. Iya. Sering ke Jakarta kan? Sudah mulai. Kalau kemarin kan kita dibatasin ya. COVID. Jadi kalau ini kami ini mungkin sekitar 3-4 bulan ada kolaborasi juga dengan teman-teman di Jakarta gitu. Biasanya kalau ada acara apa gitu Pak, kita ke sana gitu. Atau kalau paling Pak dari pengurus itu paling kalau mau ada meeting besar itu biasanya kita lakukan di mana seperti itu supaya sekalian refreshing yang agak jauhan dikit keluar dikit kayak gitu. Jadi saya punya referensi kalau ke Jakarta makan siang atau malam mampir di Melati. Ya itu. Kalau di Cilegon di Sorosowan. Oh iya. Nah, kira-kira gitu kan? Saya Mantap. Ya, mantap. Melati harus ada Padang Pak, bukan Melati toko di bunga. di Cilegon ini kan cukup terbatas ya restoran yang representatif untuk tamu-tamu VIP atau tamu yang kayak itu. Sorosowan ini salah satu yang sangat representatif. Jadi kalau ada tahu biasanya kami ke sini memang. Karena yang paling representatif. Kalau Padang bagus tuh kalau buka di Damkar Pak. Bener Pak? Iya. Ayo dong Pak. Kalau di Damkar itu kan memang Komdeng, komisi dengar. Strategis bagi karyawan. Betul. Istirahat kerja pasti. Wah itu sih gila tuh ya. Jadi Waduh. Cilegon itu kota kecil, tapi Bapak lihat aja dari segi mallnya. Hitung coba, ada berapa mall di kota sekecil Cilegon? Iya. Ya kan? Ada Transmart. Itu juga aneh tuh. Ada Mayofil, ada Ramayana, ada Iya CCM. Pak, aneh. Jalan utama juga cuma Artinya, satu. saya betul. Itu peluang gede itu. Ada lapangan bola untuk lagi. kuliner terutama. Wah, kita jadi ngomong dagang bukan nih. sini lah, jangan jauh-jauh. Benar serius nih. Pak, Kok jadi gue diwawancara? Jangan jadi orang dagang nih. Kita udah kelar, Selesai. dagang kita terusin dulu. Terima kasih Pak ya. Sama-sama, Pak. Masih gak masih gimana? Pak, terima kasih. Datang sama Panas, Pak. Aduh, kita jadi ngomong bisnis. Udah ya, cabut ya. Jadi kita ngomong Ya, bisnis ya. demikianlah bincang-bincang saya dengan bapak-bapak dari API, Asosiasi Perusahaan-Perusahaan ya, di Kawasan Krakatau. Kawasan Krakatau. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan tadi bisa sedikit memberikan pencerahan bagi siapapun pelaku usaha yang ada di Cilegon ataupun di Banten ataupun di luar Banten. Saya Aris Sudarsono mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan tetap dengan podcast Sawah Panas persembahan KSP Krakatau Sarana Properti dari Cilegon Banten. Dan seperti biasa ada pesan yang mau disampaikan oleh sahabat saya, silakan. Ya, buat kamu-kamu yang mau dapetin merchandise dari Sawah Panas bisa ikuti Instagram kita Sawah Panas dan juga YouTube kita Sawah Panas. Stay tune bersama saya Sefari Pramu dan Ari Sudarsono. Bapak geng. Oke, Yes. Jofri. Nikmati saja. Nikmati dong. Lagu apa nih? Oh iya, Sawah Panas keren. Ada Cek Haryo, ada Aris Sudarsono, keren lah pokoknya. Enggak keras-keras amat sih, biasa aja kok. Enggak cemas deh. Kasih mas dikit boleh lah.